Pak Gunawan kebetulan, wah sudah ada muridnya Pak Gunawan di sana. Pak Gunawan bisa menghubungi Zayensa. Zayensa dengar Pak Gunawan? Zayensa? Oke, Zayensa silakan pimpin untuk doa awal belajar kita. Yuk, silakan Zayensa dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Zayensa. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, yuk kita mengulang seperti yang ada di tema 4 di awal. Pasti kalian sudah tahu tentang organ peredaran darah manusia. Kita ngulang sedikit ya. Organ peredaran darah manusia adalah alat atau organ yang berfungsi untuk mengedarkan nutrisi ke seluruh tubuh. Organ darah manusia terdapat di seluruh tubuh. Jadi darah itu kita ada di seluruh tubuh berupa cairan. Dari ujung kepala sampai di ujung kaki, semuanya ada. Kemudian organ peredaran darah manusia itu tidak hanya pada darahnya saja, tetapi di situ ada organ-organ pembantu sehingga darah bisa mengalir ke seluruh tubuh. Organ apa itu? Ya, jelas, organ jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah salah satu bagian yang paling penting dalam mengedarkan darah, karena jantung ini fungsinya sebagai mesin, di mana dia fungsi utamanya yaitu memompa dan menyedot darah dari jantung untuk ke seluruh tubuh, kemudian disedot lagi kembali ke jantung dan disebarkan lagi ke seluruh tubuh. Jantung memiliki berat sekitar kurang lebih 300 gram. Kalau kamu ingin tahu sebesar apa jantung kamu, kamu cukup mengepalkan tangan, ya sebesar itu kira-kira jantung kita. Nah, jantung kita punya beberapa bagian, ada serambi kanan, serambi kiri, ada bilik kanan, bilik kiri, juga ada katup penghubung antara serambi dan bilik. Setiap darah yang masuk ke antara serambi dan bilik melewati katup itu, maka di situ ada bunyi detak jantung kita atau denyut nadi kita. Jadi denyut nadi kita itu berasal dari aliran darah dari serambi ke bilik melalui katup itu. Oke. Pembuluh darah sendiri bisa dibilang adalah pipanya. Kalau tadi kita menyebut jantung sebagai mesinnya, maka pembuluh darah adalah pipanya. Pipa ini ada di seluruh tubuh kita. Jadi darah yang berasal dari jantung dialirkan ke seluruh tubuh kita melalui yang namanya pembuluh darah. Pembuluh darah dibagi menjadi 2. Masih ingat pembuluh darah apa aja? Nah itu, udah bisa tuh. Pembuluh darah nadi dan vena. Pembuluh darah nadi dikenal juga dengan sebutan arteri. Pembuluh ini memiliki peran yaitu mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan untuk dari seluruh tubuh kembali ke jantung lagi itu menggunakan pembuluh vena. Kalau kalian bingung, biasanya kalau kita lihat di permukaan kulit kita ada yang berwarna kayak biru-biru. Wah, kayak kita biasanya main ya. Kita pegang tangan gini terus kita kepalkan tangan ada seperti warna biru-biru itu. Nah itu sebenarnya bukan otot. Biasanya kalau kita mainannya seperti itu, wah ototku besar. Wah bukan. Sebenarnya itu bukan otot, tapi itu adalah pembuluh vena. Pembuluh vena adalah pembuluh yang mengangkut darah kotor dari seluruh tubuh kembali ke jantung kita. Nah, darah yang mengalir ke seluruh tubuh mempunyai beberapa ciri. Salah satunya, dia bertekstur lengket dan kental. Melakukan proses pembekuan darah, jadi berikut fungsi-fungsinya yaitu menyalurkan seluruh nutrisi. Jadi darah kita itu mengangkut nutrisi yang kita makan, kemudian dimasukkan ke darah dan dialirkan ke seluruh tubuh sehingga tubuh kita memperoleh nutrisi dari makanan yang kita masukkan. Oke, itu dia ulangan yang bisa Pak Gunawan sampaikan di sesi 1 ini. Nanti sesi berikutnya Pak Gunawan akan menyampaikan lagi, tapi Pak Gunawan ingin tahu dulu apakah ada pertanyaan di sesi 1 mengenai beberapa organ peredaran darah. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Pak. Oh itu. Ya, Cika, silakan Cika. Ada yang mau tanyakan Cika? Mengapa disebut darah kotor Pak? Oh oke. Mengapa disebut darah kotor? Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi seperti yang Pak Gunawan sampaikan tadi, pembuluh darah kita akan ada 2, pembuluh darah nadi dan pembuluh darah vena. Pembuluh arteri atau nadi disebut darah bersih karena mengandung banyak oksigen. Jantung mengalirkan kembali fresh, seger, murni, bersih. Dari paru-paru itu
tubuh. Di seluruh tubuh ini mengangkut kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita, yang ada di dalam. Makanan-makanan kita yang kurang sehat, makanan-makanan kita yang kebanyakan racun, ada racunnya atau ada bahan kimianya, kemudian diangkut sama darah, dan juga karbon dioksida yang kita hirup juga sama, diangkut sama darah, dikembalikan ke jantung melalui pembuluh vena. Makanya pembuluh vena juga disebut dengan pembuluh darah kotor. Jadi itu Cika jawabannya kenapa disebut darah kotor, karena darahnya mengandung kotoran dan juga karbon dioksida dari seluruh tubuh kita. Itu Cika ya. Terima kasih pertanyaannya Cika. Oke, untuk sesi 1 ini Pak Gunawan. Oke, terima kasih Cika. Untuk sesi 1 ini Pak Gunawan tutup ya. Nanti kita akan jumpa di sesi 2. Sesi 2 kita akan bahas tentang beberapa hal yang mungkin kalian agak cranky dan akan sedikit wah. Jadi tetap stay tune di sini di TV Kebanggaan kita. Jadi jangan kemana-mana. Kita akan tetap belajar seru bersama program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Lagi di program kesayangan kita di hari Rabu yang seru, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Di sesi 2 ini kita akan membahas hal-hal yang mungkin bisa juga terjadi di sekitar kita dan juga bisa saja terjadi dengan penyaksian kalian sendiri. Karena di sesi 2 ini salah satu sesi yang mungkin bisa dibilang agak sedikit menakutkan ya, tapi memang kenyataannya seperti itu. Kalau di sesi 1 tadi kita sudah membahas tentang organ-organnya, organ-organ peredaran darah. Maka di sesi 2 ini Pak Gunawan ingin membahas salah satu hal yang paling membahayakan tentang sistem peredaran darah manusia. Tentang apa itu? Yaitu gangguan yang bisa menyerang sistem peredaran darah, atau bisa kita bilang sebagai penyakitnya organ-organ atau penyakitnya sistem peredaran darah manusia. Oke, yuk kita simak salah satu. Bukan salah satu ya, banyak ini penyakitnya. Oke, yang pertama, salah satu penyakit yang paling banyak mungkin diidap oleh manusia, yaitu tekanan darah tinggi atau biasanya disebut dengan hipertensi. Wah, ini biasanya kalau kalian males belajar atau kalian lagi mager-mager tuh, males disuruh kalau orang tuanya ayo nyapu, ayo nyuci piring, terus kalian males, nah ibu tuh biasanya langsung apalah itu biasanya darahnya langsung tinggi, itu darahnya langsung wah ke kepala semua. Jadi tekanan darah tinggi terjadi karena di sini kita tahu ya, darah tinggi itu pengukuran seberapa banyak kekuatan yang digunakan untuk memompa darah. Kondisi ini dapat merusak jantung, menyebabkan penyakit jantung, stroke atau penyakit ginjal. Nah, ini bahayanya kalau kita punya penyakit darah tinggi. Makanya kalau di rumah sama orang tua nurut, biar orang tuamu nggak darah tinggi marah-marah terus sama kalian. Nah, itu. Nah, itu apalagi itu. Kalau suruh belajar setengah mati, buka buku aja nunggu adzan maghrib baru dibuka. Oke, selanjutnya ada penyakit lagi yang namanya aterosklerosis dan penyakit arteri koroner. Nah, aterosklerosis biasanya menyerang pembuluh darah. Biasanya yang diserang itu arteri. Ada banyak plak-plak, ada banyak kotoran yang menempel di pembuluh darah. Seperti yang tadi Cika bilang, Pak, kenapa disebut darah kotor? Karena ini di seluruh tubuh kita itu juga mengandung banyak kotoran. Kotoran-kotoran itu kalau tidak diangkut darah secara bersih bisa menempel di pembuluh darah yang menyebabkan penyumbatan. Kalau sudah terjadi penyumbatan bisa terjadi yang namanya serangan jantung. Serangan jantung terjadi ketika jantung tidak mendapatkan pasokan cukup darah. Jadi jantung kita tidak mendapatkan banyak darah dan juga tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Kenapa kok tidak bisa mendapatkan banyak darah? Karena darahnya tersumbat, terhambat di pembuluh darah yang tadi banyak kotorannya. Seperti kalau kita minum sedotan, minum dari sedotan, minum air atau minum es atau minum minuman yang lain dari sedotan, ternyata sedotannya kita pegang tengahnya atau kita pencet tengahnya. Kamu sedot sekuat-kuatnya, airnya nggak nyampe ke mulut. Sama dengan itu, jantung kita juga bisa seperti itu. Kalau terjadi penyumbatan di tengah-tengah, maka jantung akan menyedot darah, nggak bisa.
yang terjadi kita bisa terkena namanya gagal jantung atau serangan jantung. Orang biasanya sebutnya anfal atau jantungnya berhenti mendadak. Bisa juga karena adanya penyumbatan kita bisa terkena namanya penyakit stroke. Ini yang Pak Gunawan bilang terjadi banyak sekali di lingkungan kita. Mungkin kalian atau keluarga atau tetangga atau siapa saja yang bisa kalian saksikan di keluarga atau di lingkungan kalian menderita beberapa ciri-ciri penyakit dengan contohnya, mohon maaf, sebelah mukanya ada yang lumpuh atau orang yang tiba-tiba lumpuh, tidak bisa bergerak. Bisa jadi itu adalah salah satu tanda-tanda penyakit stroke. Stroke sering terjadi ketika gumpalan darah menyumbat arteri yang ada di otak. Kalau Pak Gunawan punya video seperti yang ada di gambar nih, ada di video ini nih, di TV ini gede. Nah, di video ini kalian akan tahu bahwa otak kita setiap detiknya, setiap denyut jantung kita itu juga mengalirkan darah ke otak. Ini arteri-arteri kecil ini semuanya darahnya masuk ke otak. Bayangkan kalau ada satu waktu darah tidak mengalir ke otak, maka otak kalian akan mengalami pembusukan. Sama seperti buah. Buah kalau kita petik dari pohonnya, lama-kelamaan akan membusuk. Sama dengan otak kita, kalau tidak mendapatkan pasokan darah dan juga oksigen yang cukup, otak kita akan membusuk. Darah yang mengalir ke otak ini berhenti pada satu titik karena adanya penyumbatan, itu membuat tubuh kita langsung mengalami mati syaraf. Mati syarafnya contohnya seperti apa? Orang yang tiba-tiba tidak bisa bicara atau bibirnya langsung kaku. Orang yang tiba-tiba tubuhnya kaku, nggak bisa bergerak, lemes. Mohon maaf, biasanya ada orang tua yang keluar air liurnya tanpa disadari, nggak bisa mengontrol air liurnya. Itu bisa jadi tanda-tanda terjadinya stroke. Nah, itu dia beberapa penyakit yang ada di sistem peredaran darah. Yuk, Pak Gunawan punya lagi. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Saya, Pak. Oh, oke. Itu, Meza. Silakan Meza. Apa pertanyaannya, Meza? Apakah penderita stroke bisa sembuh? Apakah penderita stroke bisa sembuh? Apakah penderita stroke bisa sembuh? Bisa. Bisa saja penderita stroke sembuh. Tapi dengan catatan seberapa parah stroke itu dialami oleh orang tersebut. Kalau stroke itu masih pada tahap gejala awal, insya Allah masih bisa sembuh. Tapi kalau stroke itu sudah menahun atau sudah lama atau sudah terlanjur terjadi kelumpuhan, akan sulit sekali karena pecahnya pembuluh darah yang ada di otak karena penyumbatan tadi. Jadi darah yang mengalir ke otak terhambat, sehingga terhambatnya itu membuat pembuluh darahnya pecah karena darahnya ngalir terus tapi nggak nyampe ke otak, disumbat di antara leher sama kepala, di antara sini. Terjadi penyumbatan dan kemudian pembuluh darahnya pecah. Kalau sudah pecah seperti itu kemungkinan sulit untuk sembuh. Tapi kalau masih gejala-gejala awal, insya Allah bisa sembuh. Yang terutama adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Bagaimana cara mencegahnya? Tunggu. Di sesi 3 kita akan bahas tentang bagaimana cara mencegah penyakit-penyakit peredaran darah dan juga cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program ini, di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi, masih di program kesayangan kita di hari Rabu yang seru, yaitu Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, anak-anak, di sesi terakhir, di sesi 3 ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mencegah penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan yang ada di sistem peredaran darah. Tadi kalau di sesi 1 kita sudah bahas tentang organnya. Kita sudah bahas tentang apanya lagi tadi? Alat-alatnya di sistem peredaran darah. Di sesi 2 kita bahas tentang yang paling menakutkan dari sistem peredaran darah, yaitu penyakit-penyakitnya.
ada darah tinggi, ada arterinya tersumbat, ada gagal jantung atau serangan jantung, ada sampai dengan stroke. Tadi kita sudah lihat. Nah, sekarang di sesi 3 Pak Gunawan ingin ajak kamu bagaimana cara kita mengenali gangguan peredaran darah dan juga cara mengatasinya, sekaligus cara menjaga kesehatan biar sistem peredaran darah kita tetap lancar. Oke, Pak Gunawan akan kasih kamu sebuah video bagus, nggak lama ya, ini videonya bagus banget. Kita saksikan sama-sama, yaitu cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Mau lagi tiduran di kasur, lari sore keliling komplek, atau pas lagi duduk bareng si dia, ada satu organ tubuh yang selalu kerja 24 jam non-stop. Dialah jantung. Organ yang kerjanya ngirimin darah dan oksigen ke seluruh tubuh ini selalu berdetak dengan kecepatan tinggi setiap menitnya, yang kalau dihitung berarti sampai puluhan ribu dalam sehari, jutaan kali dalam sebulan, dan miliaran kali denyutan kalau kita mau sehat sampai umur 70 tahun. Gila banget. Tapi pertanyaannya, apa jadinya kalau organ kita yang satu ini capek dan dia berhenti 1 detik aja? Bisakah kita bertahan? Nyatanya, jika kejadian, manusia masih bisa tahan. Tapi beda cerita kalau berhentinya lebih lama. Karena tanpa adanya denyut jantung, manusia bakalan segera nggak sadarkan diri hanya dalam hitungan detik. Dan kalau berhenti dan ditambah dengan nggak bisa bernapas, manusia cuma punya waktu 2-5 menit aja sebelum tumbang. Tapi ini juga tergantung sama seberapa cepat pertolongan pertama sama kondisi dan penyebab dari orang itu sendiri. Karena nyatanya entah gimana ada aja orang yang mampu bertahan sampai hampir sejam. Oke, terus penyakit mematikan apa yang bisa nyebabin jantung kita bisa berhenti secara tiba-tiba? Namanya henti jantung, atau bahasa ribetnya cardiac arrest. Kalau jantung kita ibarat mobil, cardiac arrest ini kondisi yang bikin supirnya jantung kita dalam tanda kutip mabuk, oleng, dan ujungnya jadi nggak bisa jalan. Walaupun sekilas mirip, tapi penyakit ini beda sama yang namanya serangan jantung. Nggak kayak cardiac arrest yang bikin jantung berhenti tiba-tiba. Serangan jantung itu kondisi ketika jantung kita keganggu kerjanya gara-gara jantung maupun serangan jantung, keduanya itu ibarat pembunuh berdarah dingin. Mereka lah penyakit paling mematikan di dunia. Tapi nggak berarti kita cuma bisa ngalah. Bahkan sekarang kita udah bisa nyelamatin pasien dengan operasi nuker jantung lamanya sama yang baru. Teknologi medis kita udah jauh berkembang dan bakalan terus melangkah maju. Oke, itu sekilas video bagaimana penyakit atau gangguan di sistem peredaran darah. Cukup menakutkan ya. Karena sedetik saja atau mungkin sekejap saja kita nggak mendapatkan denyut jantung atau tidak ada pasokan darah ke seluruh tubuh, kita bisa mendapatkan efek yang sangat fatal sekali, yaitu kematian. Nah, sebelum itu terjadi, alangkah baiknya kalau kita mencegah. Salah satu pencegahannya adalah dengan cara-cara yang sehat. Yuk kita simak. Yang pertama, konsumsi makanan yang baik untuk peredaran darah. Makanan seperti apa yang baik untuk peredaran darah? Makanan yang pertama yang baik untuk peredaran darah yaitu yang mengandung nitrit oksida. Dapat melebarkan pembuluh darah dan mengalirkan darah secara lebih efektif, lebih lancar. Nitrit oksida biasanya terdapat di makanan sayur hijau terutama ya, di sayuran hijau. Kemudian yang pedas-pedas, yang suka pedas, wah keren. Karena itu mengandung banyak sekali nitrit oksida. Kemudian ada buah delima. Selanjutnya, makanan yang mengandung lemak atau asam lemak omega 3 berasal dari, ya benar, protein hewani, ikan atau telur. Baik sekali dikonsumsi untuk membuat jantung kita itu semakin kuat dalam memompa darah. Kemudian ada juga buah-buahan. Biasanya buah-buahan ini dikonsumsi segar ya, segar. Jadi kita cari buah yang sudah matang sesuai dengan musimnya, kita konsumsi, itu juga baik untuk sistem peredaran darah. Selain makan makanan yang sehat dan bersih, kita juga harus rutin menjaga berat badan ideal. Di masa pandemi ini, Pak Gunawan tidak menutup kemungkinan membuat kalian akan mempunyai badan yang lebih karena mungkin nyemil, karena mungkin makan makanan yang tidak teratur. Tapi jangan lupa tetap mengontrol berat badan sesuai dengan idealnya masing-masing. Pak, ini mau nanya. Ya, silakan. Pak, kenapa jantungnya bisa berhenti, Pak?
Jantung bisa berhenti karena tadi bisa terjadi karena pasokan darahnya kurang, bisa karena penyumbatan darah. Jadi penyumbatan darah yang terjadi di pembuluh darah tiba-tiba berhenti tersumbat, jantungnya nggak bisa mompa karena nggak ada darahnya. Nah, itu bisa jadi terhenti. Nah, itu juga bisa terjadi, bisa kita hilangkan dengan cara rutin berolahraga. Tadi yang ditanya kenapa jantungnya bisa berhenti, bisa jadi karena kalian nggak rutin olahraga. Tuh yang suka kaum-kaum rebahan, sukanya tidur aja sambil lihat HP. Yuk bangkit, olahraga sore, olahraga pagi. Olahraganya pun nggak perlu yang berat-berat. Kamu nggak perlu maraton keliling Surabaya juga enggak. Kamu juga nggak perlu angkat-angkat beras 50 kg juga enggak. Cukup olahraga ringan. Olahraga ringan senam di rumah dengan cara meningkatkan detak jantung kita agar darahnya semakin lancar, biar nggak terjadi penyumbatan. Oh, masa masih muda kena serangan jantung? Ngeri. Ya, makanya supaya jantung tidak berhenti, kita latih dengan cara olahraga. Selain berolahraga, kita juga nggak boleh stres. Nah, ini biasanya terjadi kalau tugasnya numpuk nggak kalian kerjakan, di tim sampai banyak banget, sampai gurunya marah-marah, orang tuanya marah-marah, kalian dimarahi, akhirnya stres. Nah, ini juga berbahaya buat jantung. Kalau nggak percaya, ketika kita dimarahi, detak jantung kita akan tidak beraturan. Kalau ibarat musik tuh kayak dangdut, tapi dangdutnya kecepatan, ndak dung, nah kayak gitu. Jadi aneh, denyut jantung kita denyutnya aneh. Tapi beda dengan olahraga. Kalau kita olahraga, denyut kita asik, enjoy itu, dup. Nah, gitu. Jadi kelola stres dengan baik. Nggak boleh stres, masih kecil kok stres. Ya, jadi kalau punya tugas segera diselesaikan. Disuruh orang tuanya jangan molor, langsung dikerjakan. Ya, biar tidak menimbulkan kemarahan di orang tuanya. Orang tuamu nggak kena darah tinggi, gurumu juga nggak kena tekanan darah tinggi, kalian pun tidak stres dalam mengerjakan tugas. Nah, itu dia materi yang Pak Gun sampaikan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Yang sudah hadir di studio lewat Zoom, terima kasih banyak. Zahensa, ada yang mimpin doa tadi ada Zahensa, ada Meza yang tanya, ada Cika tadi yang tanya terakhir juga terima kasih banyak sudah bertanya. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap di program kesayangan kita yang seru, belajar dari rumah bersama guruku.